Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Diawali dengan membacakan Ummul Kitab bersama-sama dan dilanjutkan membacakan surat-surat pendek. Pada hari ini kita akan belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ini kita akan belajar kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya apa, lalu materinya apa. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Menghayati perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 secara tartil. Nah, kita kembali ke menu. Sekarang tujuan pembelajarannya. Menghayati perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Menyebutkan arti Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Membaca ayat-ayat tersebut ya, lalu menerapkan hukum bacaan ro dan lam. Kita kembali ke menu awal. Nah, sekarang materinya. Materinya pada hari ini adalah tentang perilaku optimis. Nah, ini perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Perilaku optimis terdapat pada Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terdapat diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isi kandungannya, bahwasanya Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat tentang luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya bagi hamba-hamba yang selalu berbuat yang selalu optimis akan kemurahan Allah sebelum ajal datang. Nah, sekarang perilaku ikhtiar. Perilaku ikhtiar ini terdapat dalam surat An-Najm ayat 39-42 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha, yang artinya, dan manusia hanya memperoleh apa yang dia usahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Nah, isi kandungan surat An-Najm yaitu ayat 39-42. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Balasan ini adalah berupa
surga, ya ini bagi hamba yang benar-benar berusaha dengan secara sungguh-sungguh lalu berdoa. Sekarang perilaku tawakal. Perilaku tawakal ini terdapat juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadda ghalidal qalbi lan fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekarang isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama adalah Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut dan santun serta berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas segala dan kesalahan orang lain, terutama para sahabatnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling sempurna di muka bumi dan tentu bisa menyelesaikan semua masalah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, arti bacaan tarkik dan tafhim. Ada dua macam pokok bacaan di sini, yaitu hukum bacaan yang terkait dengan lam dan hukum bacaan yang terkait dengan ro. Namun demikian, kedua bacaan ini pada prinsipnya memunculkan dua bentuk bacaan, yaitu bacaan tebal dan tipis. Sekarang, apa itu tafhim dan apa itu tarkik? Mari kita belajar bersama-sama. Lam tafhim atau lam dibaca tebal itu pada lafadz jalalah yang diawali dengan harokat fathah atau dhammah, contohnya Allah, ya. Lam tarkik, lam yang diawali harokat kasroh, contohnya lillah. Ro tafhim atau ro dibaca tebal ketika ro berharokat fathah atau fathatain atau dhammah tain, atau ro sukun yang diawali harokat fathah atau dhammah, contohnya Rahman, ya, Rahim, ya. Ro tarkik berharokat kasroh baik di awal maupun di akhir kata. Ro sukun atau ro berharokat sukun sebelumnya harokat kasroh atau tidak didahului dengan huruf isti'la. Huruf isti'la ini ada berapa? Yuk kita hitung. Kha, sod, dot, ghain, to, qaf, dho. Ada 7 ya. Sekarang pengertian optimis. Ikhtiar dan tawakal. Optimis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadap segala hal atau persoalan. Jadi optimis itu selalu berharap kebaikan dan yakin, ya. Nah, kebalikannya dari optimis adalah pesimis. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita. Jadi kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh lalu berdoa. Ini namanya ikhtiar. Tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Demikian pembelajaran pada pagi ini. Sebelum saya akhiri, tugas kalian adalah mencari hukum bacaan lam dan ro, dicatat di buku catatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.